Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Marvela Rizky Fitra dengan NPM 231302544. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 5 tools cybersecurity yang paling banyak digunakan di dunia cybersecurity, baik oleh ethical hacker, penetration tester, maupun tim keamanan jaringan. Nah, kelima tools ini memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengujian keamanan, mulai dari pemetaan jaringan, eksploitasi celah keamanan, hingga analisis lalu lintas jaringan dan pengumpulan informasi terbuka. Untuk tools yang pertama yaitu ada Nmap atau Network Mapper. Nmap adalah sebuah network scanner yang sangat terkenal di dunia cybersecurity. Tools ini digunakan untuk memetakan jaringan komputer. Fungsinya adalah untuk mengetahui perangkat apa saja yang terhubung dalam suatu jaringan, port-port apa saja yang terbuka pada perangkat tersebut, serta servis atau aplikasi apa saja yang berjalan di perangkat itu. Nah, jadi dengan Nmap ini, seorang penguji keamanan bisa mempelajari struktur jaringan secara menyeluruh. Selain itu, Nmap juga dapat mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, serta mengidentifikasi celah keamanan tertentu. Nah, karena kemampuannya yang sangat lengkap, Nmap ini sering digunakan dalam tahap awal pengujian keamanan, yaitu pada tahap reconnaissance atau pada tahap pengintaian. Nah, dalam dunia nyata, Nmap ini banyak dipakai baik oleh perusahaan besar, administrator jaringan, hingga penetration tester untuk memastikan keamanan infrastruktur jaringan pada perusahaan mereka. Selanjutnya, kita beralih ke tools yang kedua, yaitu ada Metasploit Framework. Nah, Metasploit Framework ini adalah sebuah platform atau framework yang digunakan untuk eksploitasi celah keamanan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk membantu para penguji keamanan dalam menemukan, menguji, dan memanfaatkan kelemahan pada sistem target. Nah, Metasploit ini menyediakan ribuan exploit yang siap digunakan. Exploit ini sendiri merupakan kode-kode khusus yang dirancang untuk menyerang dan mengambil alih sistem yang memiliki celah keamanan. Nah, selain itu, Metasploit ini juga dapat digunakan untuk membuat payload, yaitu file atau program yang digunakan untuk mengakses sistem target secara ilegal. Tools ini juga dilengkapi dengan fitur post-exploitation, yaitu fitur untuk melakukan berbagai aksi setelah berhasil masuk ke sistem target, seperti mengambil data, mengontrol sistem, hingga membuka akses backdoor. Nah, karena kemampuannya yang sangat powerful ini, Metasploit ini menjadi salah satu tools wajib bagi para penetration tester profesional. Lalu, tools ketiga, yaitu ada John the Ripper. Nah, John the Ripper merupakan salah satu tools paling populer untuk cracking password atau meretas kata sandi. Fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan password yang disimpan dalam bentuk hash. Nah, hash sendiri itu adalah hasil inskripsi dari sebuah password yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan password secara aman di dalam database. Nah, namun jika hash tersebut lemah atau password yang digunakan itu terlalu sederhana, John the Ripper ini dapat membantu membongkarnya. Nah, tools ini itu mendukung berbagai metode serangan, mulai dari dictionary attack hingga brute force attack. Nah, biasanya John the Ripper ini digunakan untuk menguji seberapa kuat sih keamanan password yang digunakan dalam suatu sistem. Nah, selain itu, tools ini tuh juga sangat populer di kalangan forensic analyst, yaitu para ahli yang menganalisa insiden keamanan atau kejahatan digital. Lalu untuk selanjutnya, tools yang keempat adalah Wireshark. Nah, Wireshark adalah salah satu tools paling penting untuk analisis lalu lintas jaringan atau network traffic analysis.
Nah, dengan Wireshark ini kita bisa menangkap paket-paket data yang sedang ditransmisikan dalam satu jaringan komputer. Tools ini itu kemudian akan menampilkan isi paket-paket tersebut secara detail, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana perangkat dalam jaringan itu saling berkomunikasi. Nah, Wireshark ini mendukung ratusan protokol jaringan, mulai dari HTTP, DNS, TCP, hingga protokol-protokol yang lebih kompleks. Di dalam dunia cybersecurity, Wireshark ini digunakan untuk yang pertama yaitu menganalisa adanya serangan di jaringan, lalu kedua mencari data sensitif yang dikirimkan tanpa enkripsi, dan yang ketiga yaitu mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan pada dalam jaringan. Nah, selain itu, Wireshark ini juga sering dipakai oleh administrator jaringan untuk troubleshooting atau memperbaiki masalah koneksi. Nah, dengan kemampuan yang sangat detail ini, Wireshark menjadi tools yang sangat wajib dalam dunia keamanan jaringan. Lalu untuk tools yang kelima, atau tools yang terakhir, yaitu ada The Harvester. The Harvester adalah tools yang digunakan untuk pengumpulan informasi terbuka atau biasa disebut Open Source Intelligence. Nah, fungsi utama tools ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang tersedia secara publik tentang sebuah target, baik secara individu maupun organisasi. Nah, informasi yang bisa dikumpulkan oleh The Harvester ini antara lain, yang pertama yaitu ada alamat email, yang kedua ada nama domain dan subdomain, dan yang ketiga ada IP address, lalu yang keempat ada username yang terkait dengan target. Tools ini bekerja dengan memanfaatkan berbagai sumber data publik seperti mesin pencari Google, Bing, Shodan, dan lain-lain. Nah, biasanya The Harvester ini digunakan pada tahap awal pengujian keamanan, yaitu pada tahap reconnaissance. Nah, dengan data yang diperoleh dari The Harvester ini, seorang penguji keamanan itu bisa mengetahui informasi penting tentang target tanpa perlu menyentuh sistem mereka secara langsung. Nah, tools ini tuh sangat efektif untuk memetakan profil target sebelum melangkah ke tahap-tahap pengujian yang lebih dalam. Lalu selanjutnya yaitu arah kesimpulan. Itu bisa menyimpulkan bahwa NF itu untuk scanning dan pemetaan jaringan, lalu Metasploit Framework itu untuk eksploitasi celah keamanan, lalu John the Ripper itu untuk cracking password, Wireshark itu untuk menganalisa lalu lintas jaringan, dan The Harvester itu untuk pengumpulan informasi terbuka. Nah, kelima tools ini memiliki peran yang berbeda, namun semuanya sangat penting dalam dunia cybersecurity. Nah, tools seperti ini tuh membantu para profesional untuk mengamankan sistem, menganalisa ancaman, hingga menguji seberapa kuat pertahanan suatu jaringan. Nah, tentu saja penggunaan tools ini tuh harus selalu mematuhi hukum yang berlaku, serta digunakan hanya untuk kepentingan yang sah, seperti pengujian keamanan yang telah mendapatkan izin. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.